Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frans Vito dengan NPM 2021020066 dari kelas B Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 1. Di sini dalam mata kuliah fikih ibadah, saya ingin menyampaikan materi tentang wudu, puasa, dan zakat. Yang pertama ini saya ingin menyampaikan pada bagian wudu. Wudu dalam bahasa Arab berarti al-wudu adalah satu cara untuk mensucikan diri, anggota tubuh dengan air. Seseorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Berwudu bisa pula menggunakan debu atau yang biasa dikenal dengan sebutan tayamum. Kemudian, hukum wudu ini terdapat dua hukum. Yang pertama, wajib. Pelaksanaan wudu wajib dilakukan oleh umat muslim ketika hendak melaksanakan sholat, tawaf di Ka'bah, dan menyentuh Al-Quran. Kemudian pada bagian sunnahnya, hukum wudu ini, wudu bersifat sunnah apabila akan mengerjakan beberapa hal. Yang pertama, mengulangi wudu untuk tiap sholat. Yang kedua, bagi setiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan wudu. Kemudian yang ketiga, ketika hendak tidur dengan keadaan junub. Dalam keadaan junub, sunnah untuk melakukan wudu. Kemudian sebelum mandi wajib, ketika hendak mengulangi hubungan badan, ketika marah, ketika membaca Al-Quran, ketika melantunkan azan dan iqamat, ziarah ke makam Nabi Muhammad, dan yang terakhir menyentuh kitab-kitab syar'i. Kemudian dalam wudu pun ada syarat. Terdapat beberapa syarat dalam berwudu. Yang pertama, beragama Islam. Kemudian tidak berhadas besar. Niat, air yang digunakan harus tohur. Dalam artian tohur itu suci dan mensucikan. Kemudian tamyiz, yakni sudah dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Kemudian menghilangkan hal-hal yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya dari tato, itu tidak diperkenalkan atau tidak memenuhi syarat wudu. Kemudian jika seseorang selesai dari buang hajat, maka dia harus bersuci dahulu sebelum berwudu. Bersuci dulu, contohnya bisa mandi kan. Lalu pada rukun wudu. Dalam rukun wudu terdiri dari 6 perihal. Yang pertama, niat, membasuh seluruh bagian wajah, membasuh kedua tangan sampai ke sebagian siku, mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian tertib, yaitu teratur dengan mendahulukan mana yang harus didahulukan dan mengakhiri mana yang harus diakhiri. Jadi urutannya harus beraturan dari awal hingga akhirnya. Kemudian dalam wudu ini pun terdapat hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari dua jalur bawah. Kemudian tidur lelap, hilangnya akal karena mabuk, pingsan dan gila. Kemudian yang terakhir, menyentuh kawasan sekitar kemaluan, kubul atau anus dubur dengan telapak tangan atau jari-jari tanpa ada penghalang. Itu tadi pada wudu. Kemudian selanjutnya pada tahap puasa bisa dijelaskan dari sisi bahasa. Puasa adalah imsak, penahan yang bisa dipahami. Yang disebut dengan imsak itu adalah batas akhir atau 10 menit menjelang azan subuh. Di waktu imsak dibolehkan makan atau minum. Tanya, meskipun waktu imsak itu sudah datang dengan ditandai bunyi sirine, maka
boleh untuk makan dan minum, tapi di sisi lain ada suatu permasalahan teori dengan praktek. Kalau imsak itu secara teori artinya menahan, tetapi secara praktek masih boleh makan dan minum, maka itu sesuai antara teori dan praktek. Maka bagaimana cara memahami imsak yang sebenar-benarnya imsak? Akar dari masalah sebetulnya adalah menempatkan waktu imsak di saat kapan. Benarkah imsak itu 10 menit terakhir menjelang azan subuh? Kalau imsak itu dipahami menjelang azan subuh, maka disinilah timbulnya permasalahan teori dengan praktek. Karena biasanya praktek di lapangan, begitu bunyi waktu sirene, cepat-cepat sahur cepat. Buru-buru sirene untuk melakukan sahur. Menghabiskan makanan dan minuman, maka start awal imsak itu yang harus dipahami lebih jauh. Karena imsak itu artinya adalah menahan, maka start imsak itu bukan 10 menit sebelum waktu azan subuh, tetapi start imsak itu ketika azan subuh. Begitu azan subuh dikumandangkan, maka disitulah waktu imsak kita mulai. Disitu pula kita mulai berpuasa hingga menjelang azan maghrib. Kemudian karena waktu imsak itu seharian, kumandang imsak itu akan lebih efektif juga kalau dikumandangkan waktu azan zuhur, tetapi tidak populer di masyarakat kita. Padahal lebih tepat juga kalau waktu imsak itu dikumandangkan sebelum dan sesudah waktu zuhur. Kenapa demikian? Karena sudah banyak di waktu tengah-tengah, karena di waktu tengah-tengah tersebutlah banyak yang rawan untuk terbuka puasa. Maka perlu ada yang mengingatkan. Untuk mengingatkan maka diperlukan untuk kumandangkan imsaknya tahan, jangan dulu kamu makan hingga waktunya berbuka, yaitu pada selepas azan maghrib. Disitulah kita mulai berbuka puasa. Mungkin itu yang dapat dijelaskan pada puasa dan imsak, arti dari puasa dan imsak. Puasa kita menahan makan, imsak dimulainya kita puasa. Kurang lebihnya seperti itu dari penjelasan puasa dan imsak. Kemudian pada zakat. Pada zakat ini, zakat adalah salah satu rukun Islam setelah syahadat, sholat, dan puasa. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat, sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasulullah SAW, yang artinya Islam dibangun atas 5 hal. Kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah. Melaksanakan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Zakat adalah bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, membayar zakat hukumnya wajib. Nah, zakat ini pula biasanya dilaksanakan sebelum H-1 Hari Raya Idul Fitri. Kemudian, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Terdapat jenis-jenis zakat, ada 2 menurut Islam, yaitu zakat fitri, yaitu zakat yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan suci Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah senilai 3,5 liter makanan pokok seperti beras, gandum, dan yang sejenisnya. Kemudian ada zakat mal, harta. Zakat ini tidak ditentukan waktu pengeluarannya. Zakat ini dibayarkan atas pendapatan yang diterima oleh seseorang, umumnya
Besaran zakat ini adalah 2,5% dari pendapatan yang diterima. Oleh karena itu, zakat adalah hukumnya wajib, salah satu bentuk mensucikan harta kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan pada matkul fikih ibadah ini. Kurang dan lebihnya saya akhiri. Pada Allah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.